Informasi pertama saudara, polisi menangkap 2 pelaku dugaan oplos BBM jenis Pertalite. Motif pelaku dengan mencampur minyak putih hasil sulingan dengan zat pewarna minyak hingga menyerupai BBM jenis Pertalite. Keduanya ditangkap di Desa Muaro Pijuan, Muaro Jambi. Dari dalam gudang minyak, petugas mendapati pemilik gudang dan para pekerjanya tengah beraktivitas mengoplos BBM. Dalam aksinya, pelaku nekat mencampur minyak putih hasil sulingan sebagai minyak dasar dengan zat pewarna minyak sehingga menyerupai BBM jenis Pertalite. Petugas juga menyita barang bukti 2 unit mobil, sejumlah Tedmon berisi ribuan liter Pertalite palsu dan minyak putih hasil sulingan, mesin pompa dan selang, 4 kaleng pewarna minyak jenis Color C, serta alat ukur minyak. Di gudang milik pelaku, setelah itu aktivitas pengolahan minyak di sana. Seperti sudah saya jelaskan tadi, minyak putih tadi diberikan zat pewarna sehingga miriplah minyak putih nantinya seperti BBM jenis Pertalite, mengakibatkan rawan kerusakan bagi pengendara motor. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ratna Sari di Jambi. Selamat siang Ratna, dari 2 pelaku ini apakah polisi sudah mengungkap bagaimana jaringan pengoplos BBM palsu ini? Ya, siang Imron dan juga saudara, dapat saya sampaikan informasi mengenai penggerbekan gudang BBM minyak ilegal yang ada di wilayah Jambi. Sebelumnya, Kepolisian Polres Muaro Jambi telah menetapkan 2 orang tersangka usai penggerbekan gudang minyak ilegal yang berada di Desa Muaro Pijuan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, di mana sebelumnya pada hari Jumat 21 Februari 2025 lalu, tim Satreskrim Polres Muaro Jambi bersama unit Reskrim Polsek Jaluko dan juga didampingi Denpom 2 Jambi menggerebek sebuah gudang yang diduga tempat pengoplosan BBM ilegal. Saat di lokasi, tim mendapati sejumlah pekerja yang sedang memindahkan BBM ilegal dari Tedmon ke drum dan dirigen. Dari lokasi, tim menemukan ada 6 orang pekerja. Dari 6 orang pekerja, 2 sudah ditetapkan tersangka. Kedua tersangka ini yaitu ES selaku pemilik gudang dan BS selaku pembeli BBM ilegal ini. Sementara untuk 4 orang lainnya masih dalam pemeriksaan. Setelah memeriksa sekitar, tim juga melakukan uji coba terhadap bahan bakar barang bukti yang ada di gudang. Tim mendapati bahwa minyak yang dibeli oleh pelaku BS ini merupakan minyak yang diambil oleh ES di Sumatera Selatan, lalu dibawa ke Jambi untuk dioplas di gudang mereka. Lalu untuk di gudang ini sendiri, para pekerja mengoplos BBM dengan cara mencampurkan zat pewarna hingga BBM mirip sekali dengan BBM oplosan ini mirip sekali dengan BBM jenis Pertalite. Kemudian setelah BBM ini mirip sekali dengan BBM jenis Pertalite, BBM oplosan ini siap diedarkan dan dijualkan kepada masyarakat. Hingga kini kedua pelaku dari 6 orang pekerja ini, 2 sudah ditetapkan tersangka dan 4 lainnya masih dalam pemeriksaan. Ratna, sudah kemana saja BBM palsu atau BBM oplosan ini diedarkan? Ya, Imron dan juga saudara, saat ini kepolisian masih mendalami kasus ini. Diduga saat ini BBM oplosan ini telah beredar di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan. Karena mengingat bahan bakar awalnya diambil dari Sumatera Selatan, Imron. Baik, sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya merupakan pemilik gudang yang digunakan untuk mengoplos BBM. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ratna Sari yang melaporkan dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, Saudara, Menteri BUMN Erick Thohir akan mengevaluasi total Pertamina buntut dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak yang menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dan menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung buntut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak yang turut menjerat Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan.
Pertamina akan dievaluasi total untuk mencari solusi perbaikan di tubuh BUMN itu. Untuk penggantian dirut PT Pertamina Patraniaga akan dilakukan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS bulan ini. Pergantian direksi diperlukan untuk mengisi kursi Rifa Siahaan yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina Patraniaga yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah per tahun. Akibat kasus dugaan blending BBM RON 92 Pertamax ini, 9 orang ditahan Kejaksaan Agung, salah satunya Dirut Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Tim penyidik Kejaksaan Agung menyita 95 bundel dokumen serta barang bukti elektronik berupa 2 unit ponsel dari hasil penggeledahan di PT Orbit Terminal Merak, kawasan Cilegon, Banten. Perusahaan ini adalah milik Muhammad Keri Andrianto, pengusaha minyak yang juga anak Riza Khalid yang namanya kerap muncul setiap ada kasus korupsi pengadaan BBM. Dari kediaman Riza Khalid, kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, penyidik menyita sebuah DVR yang berisi rekaman CCTV. Penyidik ini masih menganalisis keterkaitan dari sejumlah barang bukti yang berhasil ditemukan dari PT OTM dan kediaman Riza Khalid. Di daerah Cilegon, ya, tepatnya di PT OTM, penyidik juga berhasil membawa menyita setidaknya 95 bundel berupa dokumen yang terkait dengan berbagai administrasi persuratan dan kontrak. Kemudian membawa barang bukti elektronik di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim, dan dari sana penyidik membawa dan menyita berupa DVR, ya, serta CCTV. Apakah masih terjadi pengoplosan di PT OTM atau tidak? Dipastikan, depo yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga ini hanya sebatas penyimpanan, tidak untuk pengolahan ataupun blending. Sementara depo BBM PT Orbit Terminal Merak atau depo BBM yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan Pertamax masih beroperasi dan beraktivitas seperti biasa usai penggeledahan oleh Kejaksaan Agung. Tim Liputan, Kompas TV.